Oke, kembali lagi dengan saya Komaro Adin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan adat Lampung. Perkawinan atau pernikahan adalah menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin serta dua keluarga yang berbeda pula. Karena itu, bagi masyarakat Lampung secara umum yang sebagian besar memeluk agama Islam, maka upacara-upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung pendukungnya cenderung bercorak Islam. Dengan kata lain, bahwa agama yang dianut penduduknya telah menjadi satu kesatuan dengan budaya mereka. Oleh karena itu, bertalian dengan upacara perkawinan adat Lampung memiliki tata cara tersendiri dalam melaksanakan upacara. Artinya, tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku atau budaya masyarakat Lampung itu sendiri. Bagi masyarakat Lampung, perkawinan atau pernikahan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan disakralkan. Perkawinan tidak sekedar menjadi urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat pada umumnya. Menurut anggapan masyarakat pendukungnya, perkawinan dapat menentukan status keluarga terlebih bagi anak laki-laki tertua. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan dengan upacara adat secara besar atau hibal serba yang dilanjutkan dengan begawi balak cakak pepadun. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan disakralkan ya. Di samping sebagai media untuk mempublikasikan status sosialnya, karena itu pula mereka tidak menyukai dan kerap menghindari adanya pelaksanaan perkawinan dilakukan secara mendadak, tidak terang dan tidak melibatkan kerabat. Pada sistem perkawinan adat Lampung, terdapat perkawinan yang dilaksanakan secara sederhana, yaitu menyerahkan dan melepaskan anak gadisnya Muli kepada bujang menghanai, yang dilakukan pada malam hari dan tanpa sepengetahuan orang banyak, yang disebut cakak manuk atau naik ayam. Upacara ini disebut dengan tar selep atau tar manem. Tar atau intar artinya itu dilepas atau diantarkan. Nah, selep ini berarti diam-diam, sedangkan manem ini berarti malam. Tahap ini biasanya calon mempelai wanita berangkat dari rumahnya dengan berpakaian sederhana, biasanya berkebaya dan berkerudung bersama anggota keluarga pria. Setelah perundingan di antara dua keluarga berlangsung dan pelaksanaan perkawinan yang dihadiri oleh keluarga kedua calon mempelai beserta ketua adat setempat kemudian berlangsung. Biasanya ritual perkawinan secara sederhana ini dilakukan oleh dua pasangan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut asas ngejuk ngako, yang artinya memberi dan mengambil. Adapun sebabangan pada masyarakat Lampung Pepadun meliputi yang pertama melayangkan tenepik. Pasangan Muli menganai sebelum pergi bersama terlebih dahulu meninggalkan surat penerang atau tenepik dan uang peninggalan seserahan yang diletakkan di suatu tempat di mana gadis tinggal. Biasanya di kamar gadis atau di sebuah lemari pakaian dengan harapan mudah dicari atau ditemukan oleh orang tua atau mudah dicari dalam keluarga setelah mengetahui anaknya tidak ada. Tenepik yang ditinggalkan berisi tentang kepergian si gadis dan kekasihnya untuk berumah tangga. Kemudian surat tersebut biasanya ditulis sendiri oleh si gadis atau kekasihnya dengan isi surat yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang kedua, kantak salah. Setelah beberapa hari dilakukan sebambangan, kedua belah pihak keluarga melaksanakan kegiatan yang disebut ngarau muarian, ngarau bubidang suku. Hal tersebut dilakukan sebelum pihak laki-laki datang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan mohon maaf kepada keluarga pihak si gadis kata salah. Atas perintah pimpinan adat si laki-laki yang ngebabang si gadis, kemudian beberapa orang tua
Buai bujang segera datang ke rumah pimpinan adat si gadis untuk memberitahukan bahwa si gadis berada pada buai bujang. Mohon dicermati dengan baik. Selanjutnya tua-tua buai bujang itu menyerahkan senjata keris. Nah, apabila senjata yang dimaksudkan diterima oleh pimpinan adat si gadis, berarti damai. Dan pernikahan bujang dan gadis sebambangan segera dilaksanakan melalui musyawarah atau mufakat, atau biasa disebut dengan hasan dan danan, tua-tua kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, Anjau, Sabai, dan Mengian. Anjau Sabai ialah ajang silaturahmi untuk saling mengenal kedua belah pihak calon besan. Biasanya dilakukan atas permintaan keluarga laki-laki dengan membawa makanan dan minuman yang kemudian dimakan secara bersama. Mengan pujama. Kegiatan tersebut dilakukan pula oleh pihak perempuan dengan mendatangi pihak laki-laki, mengian atau begian, dengan tujuan mengantarkan perkakas atau pakaian sehari-hari si kebayan atau manjau. Namun, apabila kunjungan balasan tersebut tidak dilakukan, maka perkakas atau pakaian tersebut akan dititipkan saat anjau, sabai, atau cewek mengan. Selanjutnya, itar terang. Itar terang atau diitar ialah diantar secara berterang. Biasanya pengitaran dapat diketahui oleh orang tua keluarga gadis muli. Semakin banyak rombongan yang mengantar atau mengetahui proses pemboyongan si gadis muli oleh menganai, maka semakin tinggi atau besar proses pelaksanaan adat yang harus dilakukan. Proses perkawinan itar ini terdapat 3 upacara, yaitu Bambang Batin, Babang Haji, dan Payu Dipacah. Selanjutnya, Begawai Cakak Pepadun. Begawai Cakak Pepadun merupakan rangkaian upacara perkawinan Lampung Pepadun Jurai Abung yang dirangkaikan dengan upacara pemberian gelar bagi mempelai pria dan mempelai wanita dengan naik tahta, kepenyimbangan dan memperoleh gelar serta kedudukan yang tinggi dalam adat. Nah, pelaksanaan upacara perkawinan ini dimaksud biasanya dilaksanakan oleh masyarakat adat yang mampu secara materi dan masih memegang adat istiadat. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, itulah beberapa prosesi pernikahan dalam adat masyarakat Lampung. Saya Komar Adin melaporkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.